Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimah dan juga teman saya bernama Rahmatul Ula. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Ilmu usul fiqh itu sendiri adalah suatu ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai oleh imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i dari nas, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, ilmu usul fiqh itu di dalamnya itu menetapkan hukum Al-Quran atau Sunnah kenabian. Kandungan pokok usul fiqh menguraikan dasar-dasar serta metode penetapannya hukum taklif yang bersifat praktis yang menjadi pedoman hukum yang tepat. Pertumbuhan usul fiqh tidak lepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman tersusunnya usul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah di zaman Rasulullah SAW. Saya lanjut ke sejarahnya usul fiqh. Usul fiqh ada sejak fikih ada. Di mana ada fikih, maka di sana wajib ada usul fiqh. Ketentuannya dan kaidahnya juga. Karena fikih adalah hakikat yang dicari ilmu usul fiqh. Sekalipun keberadaannya bersamaan, fikih lebih dulu dibukukan dari usul fiqh. Dalam arti problematika, kaidah dan bab-bab di dalamnya lebih dulu dibukukan dan tidak bisa dipisahkan dan dibeda-bedakan juga. Ilmu usul fiqh tidaklah tumbuh kecuali pada abad kedua Hijriah, karena pada zaman atau pada abad 1 Hijriah ilmu tersebut belum diperlukan, di mana Rasulullah SAW berfatwa atau menjatuhkan keputusan hukum menurut ajaran Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan menurut sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini para imam mujtahid, khususnya imamnya itu ada 4, yaitu Abu Hanifah atau Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hambali. Di kalangan mazhab Hanafi ada yang menolak bahwa Imam Syafi'i adalah pendiri usul fiqh. Mereka menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan 2 muridnya itu adalah peletak ilmu usul fiqh. Sejarah memang mencatat bahwa Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan As-Sabani. Usaha pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab ini ia membicarakan tentang Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan juga pokok-pokok peraturan mengambil dari hukum Al-Quran dan sunnah kenabian. Usaha Imam Syafi'i ini merupakan batu pertama dari ilmu usul fiqh yang kemudian dilanjutkan oleh para ahli usul fiqh sesudahnya. Imam Syafi'i ini memang sudah pantas disebut sebagai orang pertama yang menyusun sistem metodologi berpikir tentang hukum Islam, yang kemudian populer dengan sebutan usul fiqh, sehingga tidak salah ucapan seseorang orientalitas Inggris yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah arsitek usul fiqh. Namun para ulama usul fiqh setelah Imam Syafi'i dalam pembahasannya mengenai usul fiqh tidak terlalu sama, katanya, baik tentang istilah-istilahnya maupun tentang jalan pembicaraannya. Maka dari itu terdapat 2 golongan, yaitu golongan mutakalimin dan golongan Hanafiyah. Aliran atau golongan mutakalimin
Aliran mutakallimin muncul dari pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang ditransmisikan ke dalam kaidah-kaidah fiqh. Sementara aliran Ahnaf atau Hanafiyah mendasarkan pengambilan hukumnya melalui kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang kemudian ditarik sehingga sampai kepada ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cukup jelas dari penjelasan saya ataupun yang sudah saya bicarain barusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini akan dilanjutkan dari teman saya bernama Rahmatul Ula.